Bab 71, Aula Dharma Spiritual. Matahari mulai terbenam. Simo berjalan cepat kembali dengan hampir 10.000 tael perak di sakunya. Ia cukup puas mendapatkan hampir 10.000 tael perak hanya untuk pekerjaan pandai besi ini. Tetapi ia tidak tahu apakah ia akan memiliki kesempatan untuk menghadapi pekerjaan seperti itu lagi di masa depan. Ia berbelok di sudut kaki gunung, dan sebuah bangunan dengan area yang luas, beratap runcing, dan berubin abu-abu muncul di hadapannya. Ada banyak bangunan di lembah itu, dan ia tidak terlalu memperhatikan ketika pergi ke bengkel pandai besi. Saat itu, ia melirik dan menemukan sebuah plakat besar tergantung di depan bangunan abu-abu itu, dengan 3 karakter besar tertulis, Aula Hukum Spiritual. Dan entah kenapa, lebih dari selusin orang berkumpul di depan bangunan abu-abu itu. Semuanya penasaran melihat ke dalam aula, tetapi tidak ada yang melangkah masuk. Simo pun merasa sedikit penasaran dan berhenti. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup dari aula, dan orang-orang di sekitar pintu aula melihat pasir dan batu beterbangan di depan mereka, dan sebuah kekuatan yang kuat mendorong semua orang mundur. Dengan suara, sebuah bayangan hitam melintas, terbungkus embusan angin dan jatuh di luar pintu aula, menimbulkan suara teredam yang berat. Simo berdiri jauh dari gerbang dan tidak terpengaruh oleh angin kencang. Namun, matanya berkilat dan ia melihat dengan jelas bahwa bayangan itu adalah seorang pemuda berkulit gelap. Ia tampak seusia dengannya, tetapi seluruh tubuhnya terikat erat oleh berbagai tanaman merambat hijau, terlilit seperti pangsit, hanya kepala dan kedua kakinya yang terlihat. Kali ini, bocah berkulit hitam itu terlempar keras ketika ia terpental keluar dari gerbang istana. Ia terbaring di tanah dengan gigi terkatup rapat untuk waktu yang lama dan tidak bisa bangun. Saudara Yue, 2 orang segera berlari keluar dari kerumunan. Mereka seharusnya mengenal anak laki-laki berkulit hitam itu, tetapi mereka menatap pintu dengan sedikit ketakutan dan tidak berani mengulurkan tangan untuk membantu pemuda yang tergeletak di tanah. Beraninya kau datang untuk menguji dengan bakat kecil ini, membuang-buang waktuku. Sebuah suara yang agak tua keluar dari pintu, mengumpat, dan nadanya sangat tidak sabar. Anak laki-laki berkulit hitam yang tergeletak di tanah itu meronta beberapa kali, dan dengan bantuan 2 temannya, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari tanaman merambat itu, dan menatap pintu dengan wajah memerah. Mustahil, waktu aku masih di keluarga, aku pernah dites oleh seseorang. Aku jelas memiliki bakat seorang penyihir, dan aku sudah mulai mempelajari sihir dasar. Wajah pemuda itu memerah, dan ia membantah dengan enggan. Jangan samakan identifikasi dunia luar tentang calon penyihir dengan sekte kita. Semua orang tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk melatih seorang penyihir hampir 10 kali lipat lebih banyak daripada seorang prajurit dengan level yang sama. Apa kau pikir sekte kita akan menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih penyihir sepertimu yang hanya memiliki kepekaan elemen tingkat pertama? Jika kau ingin menjadi calon penyihir terdaftar resmi di sekte kita, kau setidaknya harus bisa membuat kristal penginderaan menyala hingga 3 derajat atau lebih. Suara di dalam pintu menjadi semakin tidak sabar. Ketika anak laki-laki berkulit hitam mendengar ini, wajahnya memerah, dan akhirnya pergi dengan malu bersama kedua temannya. Masih ada orang di luar yang perlu menguji bakat penyihir mereka. Pikirkan baik-baik. Jika ada yang datang sembarangan lagi, itu tidak akan semudah mengusir mereka. Kau pikir aku punya banyak waktu?
Suara di aula terdengar lagi dengan dingin, lalu hening. Ketika orang-orang di luar aula mendengar ini, mereka saling memandang dan berbisik. Simo mendengarkan diskusi semua orang, dan setelah beberapa saat akhirnya ia menyadari bahwa aula hukum spiritual di sini adalah tempat sekte iblis hitam biasa menguji bakat para penyihir pemula. Namun, ujian di sini tidak gratis, dan setiap orang harus membayar biaya 3.000 tael perak. Dan orang yang bertanggung jawab atas tempat ini jelas memiliki temperamen yang aneh. Jika orang yang diuji tidak cukup berbakat, ia tidak hanya akan membayar perak dengan sia-sia, tetapi juga akan dipermalukan olehnya. Orang-orang di luar aula berbicara sebentar. Meskipun beberapa orang ingin mencoba, mereka memikirkan pengalaman anak laki-laki berkulit hitam tadi, dan keberanian mereka sangat berkurang. Tidak ada yang berani melangkah masuk ke aula lagi. Mata Simo berkedip, dan ia teringat berbagai tugas murah hati yang hanya bisa dilakukan oleh para penyihir di aula Guang Yuan sebelumnya. Kemudian ia menyentuh uang perak tebal di lengan bajunya, dan setelah mengambil keputusan, ia melangkah masuk ke aula. Ketika orang-orang di luar aula melihat Simo masuk, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, dan berbisik satu sama lain untuk menanyakan identitas Simo. Simo mengabaikan situasi di luar dan berjalan perlahan ke aula. Di balik pintu aula terdapat koridor lebar sepanjang beberapa meter. Setelah melewatinya, terdapat aula yang hikmat. Aula itu cukup luas, tetapi tidak banyak perabotan. Ada meja mahoni besar di sisi kiri. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk malas di belakang meja, memegang buku yang menguning di tangannya dan membacanya dengan penuh semangat. Di sisi kanan aula terdapat sebuah platform batu bundar sekitar 30 cm dari tanah. Ukurannya sekitar 30 cm dan ditutupi dengan rune melengkung. Di sekitar platform batu tersebut terdapat deretan pilar kristal setebal mangkuk. Pilar-pilar tersebut berwarna-warni dan masing-masing berbeda. Selain itu, permukaan pilar-pilar kristal ini diukir dengan garis-garis kisi. Dari bawah ke atas, terdapat 9 kisi, yang tampak sangat misterius. Setelah Simo melihat platform batu dan pilar kristal di tanah, ia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pria tua di balik meja mahoni mendengar langkah kaki dan mengangkat kepalanya. Pria tua ini kurus, berambut abu-abu, bermata segitiga, bermulut tajam dan berpipi seperti monyet, serta berwajah galak. Pria tua itu memutar bola matanya dengan aneh, meletakkan gulungan di tangannya, dan melirik Simo tanpa berdiri. Apakah kau di sini untuk ujian? Katakan nama dan identitasmu. Pria tua berjubah abu-abu itu mendengus dan berkata dengan nada dingin. Aku Simo, murid baru yang baru bergabung dengan sekte 2 bulan lalu. Simo membungkuk dan berkata. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Simo dari atas ke bawah, mencibir, dan berkata, tidakkah kau lihat contoh di luar tadi? Kau berani datang untuk menguji bakat penyihir. Kau mengandalkan keberuntungan, kan? Wajah Simo berubah ketika mendengarnya, dan ia terdiam. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Kau tidak berlatih dengan baik, tetapi pikiranmu penuh dengan ide-ide yang tidak realistis. Meskipun aula hukum spiritual adalah tempat untuk menguji bakat penyihir para murid, aku tidak akan repot-repot menguji setiap kucing dan anjing. Jika kau tidak ingin membuang-buang uang dan menderita, keluarlah sekarang. Pria tua berjubah abu-abu itu memelototi Simo dan berkata dengan dingin. Senior, sejak aku masuk,
Aku sudah mempersiapkan diri secara mental. Ini 3.000 tael uang kertas perak. Tolong ujilah untukku. Simu mengeluarkan 3 uang kertas perak dari tubuhnya dan meletakkannya di atas meja mahoni dengan tenang. Pria tua berjubah abu-abu itu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, menyipitkan mata dan menatap Simu sejenak. Simu berdiri dengan tenang. Kau cukup berani, nak. Warna aneh melintas di mata pria tua berjubah abu-abu itu, mendengus, dan berdiri. Kemarilah, berdiri di atas panggung batu. Pria tua berjubah abu-abu itu berjalan ke sisi panggung batu dan mengeluarkan penggaris giok dari tangannya. Penggaris itu diukir dengan rune warna-warni, yang agak mirip dengan pola di panggung batu. Simu sangat senang dan buru-buru mengikuti instruksi pria tua itu dan berdiri di panggung batu dalam 2 langkah. Pria tua berjubah abu-abu itu melantunkan sesuatu dengan suara rendah, dan semburan cahaya hijau muncul dari tubuhnya dan mengalir ke penggaris giok di tangannya. Rune pada penggaris giok menyala dengan cepat. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan cahaya warna-warni keluar dari penggaris giok dan menyatu dengan panggung batu. Bas! Semua pola pada platform batu melingkar menyala, memancarkan berbagai warna cahaya, dan pada saat yang sama, suara dengungan terdengar di udara. Wajah Simu sedikit berubah. Pilar batu memancarkan cahaya warna-warni yang menyelimuti tubuhnya. Napas hangat mengalir dari kakinya ke tubuhnya, berputar cepat, lalu kembali ke pilar batu. Kecerahan pola pada pilar batu tiba-tiba meredup, tetapi pilar kristal di sekitarnya berubah. Pilar kristal biru, pilar kristal merah, dan pilar kristal hitam bersinar bersamaan. Ketiga pilar kristal itu menyala dari bawah terlebih dahulu, lalu naik. Di antara mereka, pilar kristal biru hanya menerangi 1 kisi, pilar kristal merah menerangi 2 kisi, dan pilar kristal hitam tiba-tiba melonjak ke posisi 5 kisi, memancarkan cahaya hitam yang membakar. Pria tua berjubah abu-abu itu tercengang ketika melihat pemandangan ini. Bab 72, Kekuatan Penginderaan Elemen Spasial. Ketika Simu berjalan keluar dari panggung batu bundar, wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu kembali tenang. Maaf, senior, apakah kemampuan penginderaan elemen saya sudah mencapai tingkat ketiga atau lebih? Simu melihat raut wajah lelaki tua berpakaian abu-abu yang aneh tadi, dan bertanya dengan ragu. Yah, kurasa begitu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menatap Simu dengan mata segitiganya, dan wajahnya kembali menjadi aneh. Senior, apakah ada yang salah dengan muridku? Simu awalnya senang mendengar jawaban lelaki tua berpakaian abu-abu itu, tetapi ketika melihat ekspresi lelaki tua itu, ia merasa sedikit gelisah. Penyihir berbeda dari prajurit. Kekuatan induksi elemen seseorang hampir mewakili potensi sihirnya. Sekte-sekte besar kita telah lama mencapai konsensus bahwa mereka yang memiliki akar spiritual di bawah tingkat ketiga induksi elemen pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk maju ke penyihir tingkat bintang. Jadi meskipun banyak sumber daya dihabiskan, pada akhirnya akan sia-sia. Oleh karena itu, kekuatan induksi elemen di atas tingkat ketiga adalah batas bagi sekte-sekte besar untuk benar-benar menentukan apakah suatu sekte layak untuk dikultivasi. Jika seseorang memiliki kekuatan induksi elemen tertentu di atas tingkat kelima, secara teoritis bahkan ada sedikit peluang untuk maju ke penyihir tingkat bulan. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengalihkan pandangannya, merenung sejenak, dan tiba-tiba menjelaskan.
Mendengar ini, Simu tak dapat menahan diri untuk melirik pilar kristal hitam, dan suasana hatinya mulai sedikit bersemangat. Setelah melihat tindakan Simu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya, tampak sedikit menyesal, lalu melanjutkan dengan takjub. Selain kristal hitam dan putih, jika kau dapat merangsang kolom kristal lainnya hingga lebih dari 5 kisi, sekte ini tentu akan sangat mementingkanmu. Namun, kekuatan induksi unsur yang diwakili oleh kolom kristal hitam yang kau stimulasi adalah kekuatan ruang yang sangat ilusif, dan kelangkaannya hampir hanya kalah dari kekuatan waktu di antara semua kekuatan induksi unsur. Melihat seluruh sekte setan hitam, belum pernah ada yang merangsang kekuatan induksi unsur semacam ini, dan tidak ada metode kultivasi formal yang sesuai sama sekali. Satu-satunya yang memiliki sedikit koneksi mungkin adalah Master Arai dan Master Jiwa. Tetapi jika kau memilih dua metode penyihir ini, secara alami akan 2 kali lebih efektif untuk kultivasi, dan kemungkinan untuk maju menjadi penyihir tingkat tinggi sangat kecil. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengatakan ini, Simu langsung kecewa, tetapi setelah berubah pikiran, ia menjadi tenang kembali. Sebelum masuk, ia tak punya harapan untuk bakat sihirnya. Sekarang, meskipun ia hanya seorang murid, itu tetap merupakan hal yang baik baginya. Jika ia ingat dengan benar, di antara tugas-tugas yang diberikan di Aula Guangyuan, banyak di antaranya merupakan tugas-tugas yang patut dibanggakan dan dapat diterima oleh para murid penyihir. Memikirkan hal ini, Simu sudah sedikit tidak sabar. Permisi, senior, apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi murid penyihir formal sekarang? Ia menatap pilar-pilar kristal biru dan merah dengan sedikit khawatir, yang keduanya tidak mencapai 3 kisi. Tidak masalah. Pria tua berpakaian abu-abu itu menjawab tanpa ragu. Kalau begitu, bolehkah saya memilih menjadi master formasi? Mendengar jawaban pria tua berpakaian abu-abu itu, mata Simu berbinar-binar gembira, dan ia dengan bersemangat menanyakan pertanyaan yang paling ia khawatirkan. Berdasarkan kualifikasi Anda, selain master formasi dan master jiwa, apakah ada pilihan lain? Pria tua berpakaian abu-abu itu memutar bola matanya yang berbentuk segitiga, tampak sedikit terdiam. Meski pun kata-kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu kasar, kata-kata itu bagaikan suara alam bagi Simu. Ia sangat gembira. Jika ia benar-benar bisa menjadi master formasi, tentu saja ia tidak akan khawatir tentang sumber daya untuk kultivasinya di masa depan. Tempat untuk mendaftar sebagai murid penyihir ada di kuil Lingfa yang asli. Ikutlah denganku. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah melihat banyak orang seperti Simu yang begitu gembira ketika pertama kali mendengar bahwa mereka bisa menjadi penyihir. Ia mengabaikan Simu dan langsung berjalan ke belakang kuil. Kemudian ia meraba-raba dinding yang tampak biasa 2 kali. Dengan suara pelan, sebuah pintu rahasia setinggi manusia tiba-tiba muncul. Melihat ini, Simu bergegas mengikutinya, diam-diam mengagumi kecerdikan desain mekanisme ini. Lorong di balik pintu rahasia itu tidak panjang, dan keduanya segera sampai di sebuah ruangan rahasia. Ruangan rahasia itu tidak besar dan tata letaknya sangat sederhana. Hanya ada pola lingkaran besar yang terukir di tanah di tengahnya. Pola perak yang tak terhitung jumlahnya dan karakter misterius yang tidak diketahui tertutup rapat pada pola tersebut, membentuk pola misterius. Apa yang kau lakukan? Masuk. Pria tua berpakaian abu-abu itu sudah berdiri di tengah pola.
Melihat Simu masih melihat sekeliling, ia tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dengan aneh dan berteriak tak sabar. Simu tak berani bicara banyak, dan buru-buru masuk ke dalam susunan diagram. Pada saat itu, pria tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan jimat kuning. Dengan jentikan pergelangan tangannya, api membubung dari atas jimat, yang menyala dengan cepat dan segera lepas dari kendali pria tua berpakaian abu-abu itu, berubah menjadi bola cahaya kuning yang terbungkus energi aneh dan terbenam ke dalam susunan diagram. Dengan bunyi, dengungan, udara bergetar. Pola dan kata-kata perak dalam susunan diagram di tanah tampak hidup, mengalir dan berputar, dan seberkas cahaya putih memancar. Sesaat kemudian, cahaya itu menggulung, dan Simu serta pria tua berpakaian abu-abu itu lenyap di tempat. Setelah momen pusing yang familiar, Simu mendapati dirinya berada di aula bawah tanah. Seluruh aula terbuat dari batu hijau yang tidak diketahui, meliputi area seluas lebih dari 1 hektar, tetapi kosong dan tampak sangat luas dan megah. Puluhan mutiara malam seukuran kepalan tangan bertatahkan di atasnya, menerangi seluruh ruangan seterang siang hari. Di tengah aula berdiri dinding giok hijau besar. Sebuah pembakar dupa kepala hewan perunggu besar ditempatkan di depan dinding giok. Sebuah dupa ungu setebal lengan bayi dimasukkan langsung ke dalam pembakar dupa seperti tongkat kayu. Kepala dupa masih memiliki tanda abu-abu dan hitam yang tersisa setelah digunakan. Mata Simu menyapu dan akhirnya jatuh pada dinding giok hijau yang besar. Ada ratusan tanda berbeda yang tercetak di dinding giok hijau dari atas ke bawah. 2 tanda berbentuk bintang merah muda di atas, baris kedua adalah 8 tanda hijau berbentuk awan, dan lebih jauh ke bawah, ada lebih dari 100 tanda titik cahaya putih. Semua tanda itu kabur dan tampak misterius. Melihat tanda-tanda misterius ini, Simu entah bagaimana tiba-tiba teringat perkataan Huo Xing hari itu di Menara Cuan Siang, bahwa hanya ada 10 penyihir dan lebih dari 100 murid penyihir di Sekte Iblis Hitam, dan ia pun menebak-nebak. Jangan bicara, jangan melihat-lihat. Pria tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba tampak serius dan berteriak. Hati Simu bergetar, dan ia berdiri dengan hormat, mata dan hidungnya menatap lurus ke depan. Suasana di aula tiba-tiba menjadi hikmat. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk puas, melangkah maju, dan melambaikan tangannya untuk menyalakan lilin besar di pembakar dupa. Dengan bunyi, desisan, bagian atas lilin dupa menyala, dan gumpalan asap hijau yang terlihat oleh mata telanjang mengepul. Pria tua berpakaian abu-abu itu segera berdiri dengan hormat. Sesaat kemudian, sebuah tanda berbentuk bintang di sisi paling kiri puncak dinding giok hijau menyala, dan sebuah pilar cahaya merah muda menyembur keluar darinya. Setelah mengembun di atas pembakar dupa, tiba-tiba berubah menjadi bayangan samar. Simu mengamati dengan saksama dan melihat bayangan itu adalah seorang sarjana Konfusianisme paruh baya berjanggut hitam panjang. Terima kasih, Guru. Pria tua berbaju abu-abu itu segera membungkuk hormat kepada bayangan itu. Bab 73, Magang Penyihir. Apakah kau menemukan murid baru lain yang berpotensi menjadi penyihir? Cendikiawan parubaya bernama Master Xie melirik Simu yang berdiri di belakang pria tua berpakaian abu-abu itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak berani mengabaikannya dan segera melaporkan bahwa Simu telah lulus ujian penginderaan unsur dan memiliki penginderaan spasial 5 dimensi. Tentu saja,
Ia juga menyebutkan bahwa ia memiliki 2 tingkat atribut api dan 1 tingkat atribut air. Oh, kemampuan penginderaan spasial sudah mencapai 5 tingkat. Mata cendekiawan berjanggut panjang itu berkilat, dan raut terkejut muncul di wajahnya. Ia menatap Simu lagi. Jantung Simu berdebar kencang, dan ia buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mata cendekiawan berjanggut panjang itu tampak memiliki kekuatan aneh, seolah-olah ia bisa melihat menembus tubuhnya. "Siapa namamu?" Setelah beberapa saat, cendekiawan berjanggut panjang itu bertanya lagi. "Melapor kepada Senior Sie, nama muridku adalah Simu," jawab Simu dengan hormat. "Kemampuan induksi 5 derajat cukup langka, tapi sayangnya kau hanya memiliki kemampuan induksi elemen ruang. Kau harus tahu bahwa sejak sekte kami berdiri, kami belum pernah mengalami situasi sepertimu. Agak sulit untuk menempatkanmu." Cendekiawan berjanggut panjang itu mengangguk pelan, lalu raut wajahnya yang penuh pertimbangan muncul. Simu mendengar ini, dan sedikit kegugupan muncul di wajahnya. "Baiklah, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, mengikuti standar calon penyihir biasa, dan kau bisa menerima sumber daya penyihir lain sesuai aturan di sekte ini. Tapi selain itu, sekte ini tidak akan memberimu perawatan lain." Cendekiawan berjanggut panjang itu berkata ringan setelah ragu sejenak. Wajah Simu berubah ketika mendengar ini, tetapi ia tidak berbicara, dan menunggu dengan tenang kata-kata cendekiawan berjanggut panjang selanjutnya. "Ada pilihan lain, yaitu kau menandatangani sumpah dan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan sekte iblis hitam. Dengan cara ini, aku akan mengajarimu secara pribadi jalan menjadi penyihir tingkat bintang, dan sekte akan memberimu sumber daya penyihir yang beberapa kali lipat lebih banyak daripada murid biasa. Jika pemahamanmu cukup tinggi, aku juga bisa mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai murid pribadi di masa depan." Cendekiawan berjanggut panjang itu melanjutkan. Setelah mendengar ini, pria tua berjubah abu-abu di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Simu. "Jika kau tidak bisa meninggalkan sekte, aku akan memilih pilihan pertama." Simu hanya memikirkannya sejenak, dan berkata tanpa ragu. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang ditawarkan oleh cendekiawan berjanggut panjang itu, ia tidak akan mempertimbangkan pilihan untuk tetap berada di sekte iblis hitam seumur hidupnya. Jika tidak ada kebebasan, apa gunanya menjadi kuat? Mata cendekiawan berjanggut panjang itu bergerak, tetapi ia tidak menunjukkan ekspresi aneh. Ia mengangguk sedikit, dan meraih dinding batu dengan satu tangan. Sebuah bola gas putih muncul dari dinding batu, mengembun menjadi liontin giok bundar seukuran telapak tangan dalam sekejap, lalu terbang di depan Simu. "Teteskan darah di atasnya," kata cendekiawan berjanggut panjang itu dengan ringan. Setelah mendengar ini, Simu ragu sejenak, tetapi tetap saja melukai jarinya dan meneteskan setetes darah ke liontin giok tersebut. Cendekiawan berjanggut panjang itu menunjuk jarinya, dan cahaya putih melesat dari tangannya dan menyatu dengan liontin giok tersebut. Liontin giok itu segera menyala dengan cahaya putih, dan cahaya redup berwarna darah mengalir dalam cahaya putih itu, dan rune-rune samar terlihat melompat-lompat di dalamnya. Kemudian, cahaya merah tiba-tiba melesat keluar dari tengah liontin giok dan menyatu dengan dinding batu hijau. Di bagian bawah dinding batu hijau, lebih dari 100 titik cahaya menandai kilatan cahaya, dan sebuah titik cahaya baru muncul. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya putih pada liontin giok meredup,
dan sebuah titik cahaya muncul di salah satu sisi liontin giok, berkedip sedikit bersamaan dengan titik cahaya baru di dinding. Ada dua karakter merah lagi di tepi liontin giok, yang merupakan nama Simu. Di sisi lain liontin giok terdapat pola berwarna darah, terdiri dari beberapa rune aneh, yang tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar. Ini bukti identitasmu sebagai penyihir di sekte ini. Jangan sampai hilang. Mulai sekarang, kau adalah murid penyihir yang diakui di sekte kami. Cendekiawan berjanggut itu menarik kembali jarinya yang terulur, mengalihkan pandangannya ke Simu, lalu berkata, "Baik, murid, ingatlah." Simu mengambil liontin giok itu dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat. Cendekiawan berjanggut itu mengangguk dan berbalik menatap pria tua berjubah abu-abu di sampingnya. "Baiklah, kau bisa mengatur sisanya." Setelah cendekiawan parubaya itu memberi perintah, sedikit kelelahan terpancar di wajahnya. Setelah kilatan cahaya merah, ia berubah menjadi cahaya merah dan terbenam ke dalam tanda berbentuk bintang di atas cakram giok hijau, menghilang tanpa jejak. Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru setuju, dan berdiri tegak setelah sosok cendekiawan paruh baya itu benar-benar menghilang. "Ikut aku." Pria tua berjubah abu-abu itu melirik Simu dan berkata ringan, sambil berjalan menuju sudut aula. Simu sedang mengamati liontin giok bundar di tangannya dari atas ke bawah. Mendengar ini, ia pun menjawab dan segera mengikutinya. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba di dinding hitam di aula, menepuk dinding 2 kali, dan melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya putih, yang jatuh ke dinding. Cahaya hitam redup muncul di dinding, lalu terdengar suara, klik, dan sebuah pintu batu seukuran manusia muncul di dinding hitam. Namun, cahaya hijau redup muncul di pintu masuk, mengembun menjadi perisai cahaya hijau, menghalangi jalan. "Gunakan liontin giok identitasmu untuk membersihkan jalan, dan ikuti aku masuk, tapi kukatakan sebelumnya, jangan menyentuh apapun tanpa izinku setelah masuk. Jika kau ceroboh, kau akan menanggung akibatnya." Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir 2 kali, dan tubuhnya hanya bergetar, lalu menyatu dengan cahaya hijau dan menghilang. Ekspresi Simu berubah, ia berjalan menuju pintu batu, melihat liontin giok di tangannya, dan menempelkannya pada perisai cahaya hijau. Perisai cahaya hijau itu berkilat dan retak di kedua sisi. Simu bergegas masuk, dan di dalamnya terdapat koridor hitam. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di koridor saat itu, melambaikan tangan kepada Simu, dan berjalan menuju kedalaman. Keduanya berjalan selama seperempat jam, dan sebuah ruangan batu seukuran rumah biasa muncul di hadapan Simu. Ruangan batu itu tampak sangat biasa, tanpa apapun di dalamnya. Hanya terdapat 7 atau 8 rak kayu yang diletakkan di tengahnya. Setiap rak kayu dibagi menjadi beberapa lapisan, dan di atasnya terdapat lempengan giok dengan berbagai ukuran dan warna. Setiap lempengan giok ditutupi dengan perisai cahaya kecil, memancarkan cahaya warna-warni. Disinilah sekte kami menyimpan formula sihir para penyihir. Kau sekarang adalah murid penyihir yang diakui oleh sekte kami. Menurut aturan sekte, kau dapat memilih formula sihir penyihir di sini secara gratis, kata pria tua berjubah abu-abu itu. Mendengar ini, Simu tampak terkejut, mengangguk berulang kali, dan melihat kerak buku di depannya. Namun, ia teringat peringatan lelaki tua berjubah abu-abu itu dan tidak melangkah gegabah. "Senior, aku belum menanyakan namamu."
Simu tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya. Aku Sun An, Pak. Panggil saja Paman Sun, ucap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan ringan. Entah apakah karena Simu sudah menjadi murid penyihir yang diakui oleh sekte, nada bicara Sun An sedikit lebih ramah daripada sebelumnya. Bab 74, Seni Ilahi. Senin telah tiba, Wang Yu akan mengerahkan segenap upaya, dan hari ini akan ada 3 bab yang diperbarui. Klik, vote rekomendasi, koleksi, kami ingin semuanya. Murid ini memiliki sesuatu yang tidak jelas, dan saya ingin meminta saran dari Paman Sun. Simu ragu sejenak, lalu membungkuk dan berkata, tanyakan jika Anda memiliki sesuatu. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tatapan aneh. Murid ini juga telah melihat banyak mantra sihir di perpustakaan sutra, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada di sini. Saya ingin tahu apa bedanya dengan mantra sihir di sini. Simu tidak peduli dengan temperamen lelaki tua berjubah abu-abu Sun An yang aneh, dan menanyakan keraguannya. Pria tua berjubah abu-abu itu melirik Simu, mendengus, dan berkata perlahan. Apa yang aneh tentang ini? Rumus sihir para penyihir di perpustakaan sutra hanyalah beberapa rumus sihir umum yang dikumpulkan oleh hampir semua sekte besar. Bahkan jika murid-murid kami tidak memiliki kemampuan penginderaan unsur, selama mereka memiliki ordo api hitam yang cukup, mereka dapat menukarnya. Rumus sihir para penyihir di aula hukum spiritual berbeda. Meskipun jumlahnya sedikit, semuanya merupakan inti dari sihir sekte sihir hitam saya. Hanya para penyihir magang di sekte yang telah meninggalkan jejak di dinding batu yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Setelah mendengar ini, Simu mengangguk sambil berpikir. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Aku akan mencabut batasan di sini untuk sementara. Kamu cepat pilih rumus sihir. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan nada agak tidak sabar, merapal mantra dan melambaikan tangannya dengan lembut. Semburan cahaya menyambar di ruang batu, dan penghalang perisai cahaya pada lempengan giok berkedip beberapa kali dan perlahan menghilang. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri di sudut ruangan batu, dengan tangan di belakang punggung, matanya menatap langit-langit, dan entah apa yang sedang dipikirkannya. Simu memandangi lempengan giok di depannya, dan napasnya menjadi sedikit terengah-engah. Mampu mempelajari sihir secara gratis, perlakuan ini memang jauh lebih baik daripada seorang murid seni bela diri. Lagi pula, di perpustakaan sutra, sihir apapun membutuhkan setidaknya 6 ordo api hitam, dan menurut Sun An, nilainya pasti jauh lebih rendah daripada sihir yang tersimpan di aula hukum spiritual ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan menuju rak kayu terdekat. Setelah setengah jam, Simu telah membaca lebih dari 200 mantra sihir yang tersimpan di sini, tetapi alisnya perlahan berkerut. Ternyata sebagian besar buku rahasia ini mencatat beberapa mantra sihir tambahan yang digunakan oleh beberapa penyihir. Misalnya, yang ia pegang di tangannya sekarang adalah lempengan giok ajaib, seni roh misterius api sejati. Namanya terdengar bagus, tetapi sebenarnya mencatat metode untuk membantu menyempurnakan pil atribut api, yang dapat meningkatkan efektivitas pil atribut api yang telah dimurnikan. Dalam slip giok lainnya, seperti beberapa alkimia yang disederhanakan, metode untuk membudidayakan beberapa tanaman spiritual langka, atau metode khusus untuk jimat dan tata letak susunan,
ia bahkan melihat beberapa metode untuk menyempurnakan alat sihir. Namun, hanya ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh para penyihir untuk berlatih. Ia memilih dengan cermat untuk waktu yang lama, tetapi hanya ada sekitar 10 metode, dan kebanyakan diperuntukkan bagi penyihir 5 elemen yang lebih umum. Hanya ada 2 metode yang bias terhadap praktik akar spiritual mutan seperti angin, guntur, dan es. Adapun yang bisa dipraktikkan oleh master susunan, master jimat, atau master jiwa, hanya ada 1 metode yang disebut teknik kondensasi roh. Metode ini dikatakan bias, tetapi sebenarnya tidak memerlukan kemampuan induksi elemen untuk berlatih. Penyihir dari akar spiritual apapun dapat memilih untuk mempraktikkannya. Simu terdiam dalam hatinya, dan matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Paman Sun, koleksi metode sihir di aula hukum spiritual ini memang tidak sedikit, tapi kenapa hanya ada sedikit metode latihan ini? Setelah mencari beberapa saat, Simu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk melirik Sun An yang masih berdiri di sudut, lalu bertanya lagi. Ini wajar, metode kultivasi penyihir jauh lebih berharga dan langka daripada keterampilan prajurit dan formasi alkimia umum. Metode kultivasi penyihir yang dikumpulkan di aula hukum spiritual ini setidaknya bisa langsung dikultivasikan hingga mencapai penyihir tingkat bintang, sementara metode kultivasi yang dikumpulkan di Paviliun Sutra biasa tidak lengkap atau hanya berguna ketika penyihir tersebut masih magang. Pria tua berpakaian abu-abu itu mendengar ini, melirik Simu, dan berkata tanpa ekspresi. Kalau begitu, murid hanya bisa memilih teknik pengayaan jiwa ini. Simu mengambil sepotong batu giok abu-abu dari rak kayu dan berkata tanpa daya. Hehe, jangan remehkan teknik pengayaan jiwa ini. Meskipun kekuatan dan kecepatan kultivasinya jauh lebih rendah daripada metode kultivasi lainnya, ini adalah salah satu dari 3 metode kultivasi Sekte Iblis Hitam kami yang dapat dikultivasikan hingga mencapai penyihir tingkat bulan. Bagi penyihir manapun di sekte ini yang tidak dapat menemukan metode lain yang cocok, memilih metode ini untuk berlatih mungkin tidak salah. Pria tua berpakaian abu-abu itu melirik Simu dan berkata demikian sambil menyeringai. Mata Simu berbinar ketika mendengar ini, tetapi ketika ia memikirkan betapa lambatnya kecepatan kultivasinya, ia tak kuasa menahan rasa cemas. Meskipun teknik ini lambat dikultivasikan, teknik ini juga memiliki kelebihan, yaitu lebih murni dan stabil daripada teknik kultivasi lainnya, dan jarang mengalami masalah seperti mantra yang meleset atau serangan balik kekuatan sihir. Oleh karena itu, teknik ini sangat cocok untuk master formasi dan master jiwa yang memiliki kekuatan sihir paling tinggi. Situasimu sendiri juga cukup istimewa. Kau hanya memiliki kemampuan induksi spasial yang kuat, dan kebanyakan metode kultivasi lainnya tidak dapat dikultivasikan. Kau hanya dapat memilih teknik ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan mata, seolah melihat apa yang dipikirkan Simu, lalu berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan, Simu terdiam, tetapi apa yang dikatakan pihak lain tidak salah. Jika dia tidak memilih teknik ini, apakah dia akan memilih teknik air dan api dengan induksi tingkat pertama atau kedua saja? Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan menyerahkan slip giok abu-abu berisi teknik peningkatan jiwa kepada Sun An. Paman Sun benar. Aku akan memilih metode ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengambil slip giok abu-abu dari tangan Simu dengan satu tangan,
dan mengambil slip giok putih dari tangannya dengan tangan lainnya. Dia menempelkan keduanya di dahinya satu demi satu dan mulai membaca mantra. Setelah beberapa saat, pria tua berpakaian abu-abu itu menyerahkan slip giok putih yang telah direkam kepada Simu. Lalu ia berkata tanpa ekspresi, "Ini 5 tingkat pertama dari teknik pengayaan jiwa, yang cukup bagimu untuk naik ke tingkat penyihir spiritual. Setelah kau menyimpannya, kau bisa pergi ke paviliun Linglong dan menggunakan liontin giok identitasmu untuk mendapatkan barang-barang untuk murid penyihir." Simu tercengang mendengar ini. Mengapa hanya ada 5 tingkat pertama dari teknik ini? Namun ia memikirkannya dan menemukan jawabannya. Dengan identitasnya sebagai murid penyihir, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan semua metode kultivasi yang dapat memengaruhi penyihir tingkat bulan sekaligus? Sepertinya perintah api hitam yang dibutuhkan untuk menukar 10 tingkat teknik pengayaan jiwa berikutnya. Akan sedikit, Simu berpikir demikian, dengan hormat mengambil slip giok dari tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dan menyimpannya dengan hikmat. Selanjutnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu, seperti Menggu di paviliun sutradara, memberinya beberapa nasihat sebelum memerintahkannya pergi tanpa ragu. Simu juga sangat bijaksana. Dia membungkuk hormat kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu sebelum meninggalkan aula hukum spiritual dengan banyak pikiran di benaknya. Bab 75, Mana, Bagian 2. Keluar dari gerbang, aula Dharma spiritual, aula itu kosong. Entah kenapa, para murid yang tadi mengamati sudah bubar. Mata Simu berkedip sejenak. Ia melihat sekeliling beberapa kali, lalu bergegas pergi. 1/4 jam kemudian, ia sampai di pintu sebuah bangunan loteng kayu berwarna kuning. Pada plakat di depan loteng tertulis 3 kata, Paviliun Linglong. Pintu loteng terbuka, dan tidak ada seorang pun di dekatnya, tetapi samar-samar terdengar suara dari dalam. Simu menatap plakat, Paviliun Linglong, dan merasa sedikit bersemangat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Pada saat itu, sesosok melintas di Paviliun Linglong, dan sosok itu adalah orang lain yang keluar. Simu kurang hati-hati dan hampir menabraknya, tetapi untungnya ia bereaksi cepat dan menghentikan langkahnya. Ia mendongak dan melihat seorang pemuda jangkung dan kurus di depannya, yang tingginya 1 kepala lebih tinggi darinya, bertubuh kurus, pipi cekung, serta lengan dan kaki jenjang bak tiang bambu. Penampilannya memang buruk, tetapi ia memancarkan aura yang samar, dan tak boleh diremehkan. Raut wajah Simu sedikit berubah. Orang di depannya juga mengenakan pakaian murid kelas C, tetapi dilihat dari usianya, ia jelas seorang murid lama. Karena orang ini muncul di sini, ia pasti seorang penyihir. Pikiran Simu mulai berputar, tetapi tubuhnya sudah bergeser ke samping untuk memberi jalan. Pemuda jangkung dan kurus itu melirik Simu dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar tanpa ekspresi. Simu melirik punggung pemuda jangkung dan kurus itu beberapa kali, lalu berjalan masuk ke Paviliun Linglong. Lotengnya didekorasi sederhana. Ada sebuah meja kayu panjang di depannya. Di balik meja kayu itu berdiri seorang pria paruh baya berusia 30-an, dengan wajah yang agak kaku. Seorang murid penyihir baru. Pria parubaya yang tampak kusam itu melirik Simu dan berkata dengan acuh tak acuh. "Ya, aku di sini untuk mengumpulkan sumber daya penyihir," kata Simu, mengeluarkan liontin giok putih dari tangannya, dan menyerahkannya kepada pria parubaya yang tampak kusam itu.
Pria parubaya itu mengambil liontin giok, memutar tangannya, dan mengeluarkan sebuah kartu hijau tua, lalu dengan lembut menggoreskannya pada liontin giok. Cahaya putih kecil melesat keluar dari liontin giok dan masuk ke kartu hijau. Kartu hijau itu berkelebat, dan nama Simu muncul. Pria parubaya yang tampak kusam itu mengangguk dan menyerahkan liontin giok itu kepada Simu. Setengah jam kemudian, Simu telah kembali ke kediamannya. Setelah menutup pintu, ia mengeluarkan sebuah tas hijau kecil dari tangannya, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ia membuka tas itu dan mengeluarkan isinya. 12 ordo api hitam, sebuah botol hijau kecil, dan 3 kristal, 2 merah dan 1 biru. Simu pertama kali melihat ke-12 ordo api hitam itu. Di Sekte Iblis Hitam, sumber daya kultivasi para penyihir memang jauh lebih besar daripada para prajurit. Terlepas dari hal-hal lain, aku penasaran berapa banyak murid biasa yang akan iri dengan 12 ordo api hitam tambahan ini. Namun sayangnya, dilihat dari tanda di dinding giok aula hukum spiritual, hanya 100 orang ini yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Simu mengambil botol hijau kecil itu, membuka tutupnya, dan aroma harum tercium. Di dalamnya terdapat 3 pil hijau seukuran ibu jari. Senyum tersungging di wajahnya. Pil ini adalah pil peningkat spiritual yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pil ini dapat dengan cepat memulihkan kekuatan sihir seorang penyihir. Itu adalah harta yang dapat digunakan seorang penyihir untuk menyelamatkan hidupnya dalam pertempuran. Pil itu sangat berharga. Ketiga pil ini saja bernilai lebih dari 100.000 tael perak. Simu meletakkan botol obat dan mengambil kristal lain. Kristal-kristal ini seukuran telur merpati, memancarkan cahaya merah lembut, dengan aliran udara samar yang mengalir di dalamnya. Benda ini adalah batu spiritual yang sangat berharga di dunia kultivasi. Aliran udara yang mengalir di dalamnya adalah kekuatan spiritual murni. Warna kristal ini semerah api, dan seharusnya merupakan batu spiritual api di antara batu spiritual 5 elemen. Ketiganya adalah batu spiritual kelas rendah, tetapi nilainya sebanding dengan pil peningkat spiritual. Ini adalah pertama kalinya Simu melihat batu spiritual. Ia memainkannya cukup lama sebelum menyimpan semua benda ini. Semua ini adalah sumber daya penyihir. Batu-batu ini dapat dikumpulkan setahun sekali, yang merupakan keberuntungan besar bagi murid seperti Simu. Simu menenangkan diri sejenak. Lagi pula, semua ini adalah benda-benda eksternal di hadapannya. Jika ia ingin meningkatkan kekuatannya, ia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Memikirkan hal ini, ia mengeluarkan slip giok teknik kondensasi jiwa dari dadanya dan menempelkannya di dahi. Garis-garis karakter kecil di slip giok muncul di benaknya. Setelah 1/4 jam, ia meneliti isi slip giok tersebut. Metode kultivasi 5 tingkat pertama teknik kondensasi jiwa sangat berbeda dari seni surgawi prajna dan teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar. Meskipun inti dari teknik penyihir adalah menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh, energi tersebut diubah menjadi mana yang lebih murni daripada energi sejati. Selain itu, saat berlatih, tidak hanya kekuatan kesadaran ilahi yang harus dipadukan, tetapi juga kepekaan tertentu terhadap elemen-elemen terkait diperlukan. Tentu saja, teknik ini 10 kali lebih sulit daripada teknik yang dipelajari. Namun, menurut catatan giok, setiap kali teknik kondensasi jiwa dikultivasikan 1 tingkat,
mana dalam tubuh dapat digandakan. Setelah kelima tingkat dikultivasikan, mana dalam tubuh dapat memengaruhi ranah penyihir tingkat spiritual. Dalam keadaan normal, penyihir berbakat membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk mengolah tingkat pertama, dan membutuhkan lebih dari 3 atau 4 tahun untuk penyihir yang kurang berbakat. Untuk tingkat kedua, waktu yang dibutuhkan akan berlipat ganda, dan waktu yang dibutuhkan untuk tingkat ketiga, keempat, dan kelima akan serupa. Simu menarik napas dalam-dalam ketika melihat ini. Menurut perhitungan ini, bahkan seseorang dengan bakat yang baik sebagai penyihir, akan membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk mempraktikkan semua keterampilan akumulasi jiwa. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan senyum getir. Ia akhirnya mengerti mengapa penyihir tingkat spiritual begitu langka. Bahkan murid penyihir pun sangat dihargai oleh sekte tersebut. Meskipun teknik akumulasi jiwa sulit dipraktikkan, setelah mempraktikkannya hingga tingkat ketiga, seseorang akan menguasai mantra yang disebut teknik ledakan gas, dan setelah mempraktikkannya hingga tingkat kelima, seseorang akan menguasai mantra yang disebut tumpukan cincin gas. Setelah lebih dari 1 jam, Simu melepaskan slip giok dari dahinya, dan wajahnya berubah dari muram menjadi cerah. Masa depan jalan penyihir tampak cerah, tetapi kesulitan praktiknya di luar dugaannya. Namun, pada titik ini, ia tentu saja tidak akan mundur. Ia menyimpan slip giok itu, menutup matanya, mengatur napasnya, dan secara bertahap menyesuaikan pikirannya ke kondisi terbaik. Ia telah menghafal kelima tingkat teknik kondensasi jiwa dengan sepenuh hati. Setelah memikirkannya dengan saksama dan memastikannya benar, ia perlahan-lahan mengalirkan kekuatan mentalnya sesuai dengan formula tingkat pertama teknik kondensasi jiwa. Seiring berjalannya waktu, pikiran Simu tenggelam dalam keadaan misterius, dan kekuatan mentalnya terpancar keluar dari tubuhnya. Meskipun ia tidak membuka matanya, pemandangan di sekitarnya tampak terpantul dalam pikirannya. Simu merasa segala sesuatu di sekitarnya menjadi kosong dan jernih. Dalam kehampaan di sekitarnya, titik-titik cahaya kecil perlahan muncul dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat teknik kondensasi jiwa dijalankan, titik-titik cahaya ini berubah menjadi untaian energi mana murni, mengalir melalui meridian Simu. Energi mana ini sangat kecil dan tidak bertentangan dengan ki sejati dalam tubuh Simu. Simu sangat gembira dan akhirnya menguasai trik berlatih teknik kondensasi jiwa. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, Simu telah duduk bermeditasi selama lebih dari setengah hari. Mana di tubuhnya perlahan-lahan terkumpul di dantiannya. Dengan pikiran, mana itu berubah menjadi aliran mana yang sedikit lebih kental, yang bersirkulasi di tubuhnya selama 1 siklus. Namun, tepat ketika aliran mana ini mencapai area di dekat kepala Simu, sesuatu yang aneh terjadi.